Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Baik, Anda kembali lagi bersama kami di Kontroversi. Di segmen terakhir ini, Bang Martin, berbagai permintaan dari pihak keluarga Brigadir Yosua sudah banyak yang dipenuhi, dari mulai otopsi ulang, kemudian pemakaman secara kedinasan, sampai akhirnya kita lihat hari ini Kapolri memeriksa 25 orang atas ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan penonaktifan para perwira tinggi Polri, termasuk Irjen Sambo. Hari ini keluar telegram dari Kapolri, mutasi menjadi Pati Yanma Polri. Jadi bukan nonaktif lagi nih, tapi sudah dicopot begitu ya. Sejauh ini secara track record Anda yakin bahwa ujungnya ini akan betul-betul terang menderang? Kapolri akan mengungkap tuntas kasus ini demi keadilan keluarga Brigadir Yosua? Yang pertama, terkait rilis dari Kapolri ya pada malam ini, terkait ada 25 anggota Mabes ataupun dari Divpropam, lalu dari Polres, lalu dari Polda. Tentunya ini menegaskan atas ketidakpercayaan publik pada awal penanganan perkara. Khususnya, saya lihat tadi ada 2 orang yang dari Polres, ya, Kasat dan Kanit Reskrim. Tentunya ini ada hubungannya dengan TKP dan juga peristiwa-peristiwa awal di mana masih keluarga versus Polri dalam hal penyampaian informasi. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk ke depan, jangan pernah sampai terulang lagi sembarangan memberikan informasi, mencocok-cocokkan dengan versi keluarga hanya untuk memproteksi orang-orang tertentu. Ini tidak baik. Kita cinta Polri, kita mau Polri dihargai supaya negara ini bisa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai sudah puas atau tidak. Saya pikir tidak sesimpel itu, Mbak Sylvia. Karena sudah ada yang tewas. Baik. Kalau sudah ada yang tewas berarti ada yang bunuh. Sesuai dengan pasal 340, 338, dan 351 ayat 3, itu sama, semuanya delik material. Nah, cuma yang jadi pertanyaannya, yang membunuh dan yang merencanakan membunuh ataupun yang turut serta membantu membunuh, itu ada berapa orang? Berdasarkan bukti-bukti kami, berdasarkan dari temuan-temuan kami, ini lebih dari 2 orang. Baik. Karena sudah ada ancaman sebelumnya dan direalisasikan ancaman itu di tanggal 8 Juli. Tentunya minimal ataupun tidak terkecuali ini lebih dari 2 orang. Dan harus ditangkap semuanya, harus diadili sehingga nanti bisa memberikan rasa keadilan bagi almarhum dan juga keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Adrianus, dengan adanya tadi Kapolri mengatakan mereka sudah pegang siapa yang mengambil CCTV itu. Dari awal berarti seolah ada kebohongan besar yang sudah dipublikasikan. Paling tidak kita dengar dari Karopenmas, kemudian juga dari Kapolres Jakarta Selatan yang kemudian dinonaktifkan. Bagaimana supaya ke depan ketidakprofesionalan ini, ketidakpercayaan ini bisa lebih kecil lagi, lebih diminimalisasi lagi? Ya, pertama-tama saya sedih ya, saya sebagai pengajar di kepolisian, guru mereka, itu melihat betapa nggak usah brigadir, nggak usah pama, nggak usah pamen, Pati pun ternyata tega memfabrikasi ya, mengerjai bukti TKP yang pada dasarnya adalah satu alat pintu masuk bagi suatu kejahatan. Kok tega gitu ya? Di mana hasil pendidikan yang sudah begitu lama mereka alami, di mana sumpah jabatan yang mereka pernah ucapkan begitu ya. Jadi memang kalau boleh kita mengambil hikmah dari kasus ini, walaupun kasus ini belum selesai, memang ini satu PR besar bagi kepolisian untuk tidak buru-buru bilang presisi pada semua situasi ya. Karena tadi ternyata di depan mata kita sendiri, di Mabes Polri sendiri misalnya, ada situasi seperti ini. Demikian. Hikmah Polri, apa yang bisa diambil dari kejadian ini, Pak Sugeng? Ini ujian untuk Pak Kapolri ya, membawa perahu Polri melewati ujian yang menurut saya di luar dugaan tetapi berat. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan ujian itu saya lihat sudah dijawab ya dengan tren yang positif nih. Trennya positif ya. Tapi Anda optimis gak otak sesungguhnya akan terungkap di balik kematian Brigadir Yosua?
ini trennya positif. Permintaan publik jangan sampai jawaban akhirnya adalah menjadi anti klimak, ya, bahwa tetap high profile ini tidak disentuh secara pidana berdasarkan kasus pembunuhan, ya. Oleh karena ini kerja terakhir dibebankan kepada Bareskrim untuk mencari bukti itu, ya, supaya masyarakat percaya. Singkat, ini juga selain Polri, Komnas HAM kemudian juga menjadi sorotan karena memiliki kewenangan untuk menyelidiki. Komnas HAM sudah mengumpulkan buktinya sendiri. Apakah dengan adanya kehadiran Komnas HAM dengan penyidik tim khusus ini betul-betul akan mengungkap otak kematian Ajudan Jenderal Brigadir Yosua? Ya, tentu saja kita berupaya ke arah itu ya, tapi tentu juga harus dipahami oleh publik. Wewenang Komnas HAM itu ada batasnya. Kami ini penyelidik dan dengan Undang-Undang 39 ini belum pro justisia gitu. Jadi saya kira dengan keterbatasan itu ada satu kekuatan lain yang sangat penting. Siapa itu? Presiden. Karena ini tidak hanya soal kasus. Ya kan kasusnya kan jelas ini. Brigadir J dibunuh. Siapa bunuh ini? Itu kan. Tapi kenapa ini sulit sekali diungkap? Kan ada persoalan yang itu struktural. Nah yang paling mampu untuk meyakinkan semua pihak di dalam institusi itu supaya mereka memperbaiki masalah-masalah internal mereka adalah atasannya langsung, dalam hal ini Presiden melalui Pak Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas. Makanya bagi kami dalam konteks kami tugas pengawasan itu memang kami selalu berkoordinasi. Kita laporkan, Pak ini ada yang tidak beres ini, tolong diberesin. Gitu. Intinya ini Komnas HAM adalah tentu juga melakukan pada batas-batas wewenang kami sebagai lembaga pengawas dan yang memiliki mandat untuk melakukan penyelidikan pemantauan, tapi non pro justisia. Pak Tovan, Pak Sugeng, Prof. Adrianus, dan juga Bang Martin, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini. Ini menjadi pertaruhan besar bagi institusi Polri. Kami akan terus mengawal dan kita akan lihat bersama kelanjutan dari kasus kematian Brigadir Yosua. Semoga otak dari kematian Brigadir Yosua sesungguhnya akan terungkap segera. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, pamit undur diri.